Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Jumat, tanggal 2 Februari tahun 2024. Dunia bawah sadar. Bab 7341 sampai bab 7345. Berpikir bahwa dia mungkin menjadi orang yang sama seperti Ye Chen, Ito Nanako sangat bersemangat. Dia memandang Guru Jingking dan bertanya dengan hormat, "Guru, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi saya beberapa nasihat tentang bagaimana benar-benar mewujudkan pencerahan?" Berbicara, Ito Nanako merasa sangat tidak yakin. Dia merasa bahwa dalam masyarakat saat ini, merahasiakan segala sesuatu adalah hal yang wajar. Bahkan dalam seni bela diri biasa, tidak mungkin sekte atau keluarga manapun memberitahu orang lain tentang pikiran batin mereka, apalagi kultivasi tingkat tinggi. Namun, dia masih ingin mencobanya. Karena dia merasa karena Guru Jingking telah memberitahunya begitu banyak, mungkin dia bersedia mengatakan lebih banyak lagi untuk membuatnya tiba-tiba tercerahkan. Guru Jingking menarik napas dalam-dalam saat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pendonor memiliki bakat yang besar. Dan seorang biksu yang malang tidak bisa hanya duduk diam dan melihat bakat pendonor dikubur dan disia-siakan. Orang yang menerapkannya pada dasarnya telah menemukan kunci menuju pencerahan. Tapi satu-satunya langkah yang salah adalah pendonorlah yang seharusnya tidak mencoba membiarkan kesadarannya memasuki lautan kesadaran dengan melompat. Cara ini tidak bisa memasuki lautan kesadaran. Nanako dengan cepat bertanya, "Lalu bagaimana kita bisa memasuki lautan kesadaran?" Guru Jingking berkata kata demi kata, "Biarkan kesadaran spiritual saya menyatu." Integrasi, Nanako berseru, "Mungkinkah saya menginginkannya?" Kesadaran spiritual bergabung dengan lautan kesadaran itu? Benar, Guru Jingking mengangguk dan berkata dengan serius, "Donor, apa yang disebut lautan kesadaran itu persis seperti alam semesta yang dikatakan biksu malang itu." Jika sang dermawan menganggap kesadarannya sendiri sebagai dirinya sendiri, itu setara dengan seseorang yang melompat ke laut. Lautan itu luas, tetapi apa yang dapat dilihat orang hanya berjarak 10 kaki atau puluhan kaki. Hanya dengan mengintegrasikan kesadaran ilahi ke dalam lautan kesadaran dapatkah kesadaran ilahi mengendalikan seluruh lautan kesadaran. Sehingga seluruh lautan kesadaran dapat secara intuitif dihadirkan kepada diri sendiri seperti sebuah bola dunia. Jadi, pendonor tidak boleh memasuki lautan kesadaran. Kesadaran dengan apa yang disebut kesadaran subjektif, aku, tetapi harus meninggalkan definisi diri dalam kesadaran spiritual. Pada saat melompat, lepaskan seluruh diri dan biarkan kesadaran spiritual memasuki sepenuhnya keadaan tanpa pamrih. Dan ketika kesadaran tanpa pamrih sepenuhnya terintegrasi dengan lautan kesadaran, Anda akan berhasil tercerahkan. Meskipun Nanako memahami apa yang dimaksud Guru Jingking, dia tidak tahu apa yang sebenarnya. Alam tidak mementingkan diri sendiri, dalam arti kata. Ia merasa pemikiran manusia itu subjektif.
Ketika memikirkan masalah kapanpun dan dalam keadaan apapun, Anda harus menggunakan pemikiran Anda sendiri. Bagaimana Anda bisa meninggalkan kesadaran Anda sendiri dari kesadaran spiritual Anda sendiri? Jadi, dia bertanya kepada Guru Jingking, "Guru, bagaimana kita bisa mencapai sikap tidak mementingkan diri sendiri?" Guru Jingking berkata, tidak mementingkan diri sendiri juga merupakan alam bawah sadar yang disebutkan oleh Buddha. Ini adalah keadaan yang hanya dapat dipahami tetapi tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Abeku yang malang pada saat itu, saya tidak mengerti bagaimana menjadi benar-benar tanpa pamrih. Butuh 8 tahun bagi saya untuk akhirnya menemukan keadaan itu. Oleh karena itu, pendonor hanya dapat mencoba dan mencari sendiri secara perlahan, dan beku yang malang tersebut tidak dapat memberikan apapun, nasihat yang bagus, dan bantuan. Ito Nanako tidak kecewa dan berkata dengan penuh hormat, "Terima kasih, Guru, atas nasihat Anda. Saya akan mencoba yang terbaik." Guru Jingking berkata, "Donor, Anda juga dapat mencobanya sekarang. Meskipun biksu malang tidak dapat membantu Anda, tetapi sebagai pengamat, saya mungkin dapat memberikan beberapa saran pribadi kepada biksu malang itu berdasarkan kemajuannya." Nanako Ito ragu-ragu sejenak, mengangguk sedikit, dan berkata, "Terima kasih banyak." Setelah itu, dia bertanya, "Kalau begitu izinkan saya mencobanya sekarang, oke?" Guru Jingking berdiri dengan satu tangan di dadanya, menunjuk ke kasur di bawah platform ceramah agar para murid duduk bersila dan bermeditasi, dan berkata, "Amitabha, tolong beri saya bantuan." Di halaman lain, An Cheng Ki memandang Nanako di monitor dan bertanya kepada saudari Sun di sebelahnya, "Saudari Sun, Jingking membutuhkan 8 tahun untuk menyadari Taoisme. Berapa lama kamu menurut Anda itu akan membutuhkan Nanako?" Saudari Sun tersenyum dan berkata, "Nyonya, Anda hanya membutuhkan waktu setengah tahun untuk menyadari Taoisme. Kalau dipikir-pikir, paling lama 2 atau 3 tahun bagi Nona Ito untuk mencapai pencerahan." Seorang Chengki menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Nanako lebih berbakat dariku, dan waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai pencerahan pasti lebih singkat dariku. Mungkin, kamu bisa mencapai pencerahan dalam waktu 1 bulan." Suster Sun bertanya dengan heran, "Nyonya, apakah menurut Anda Nona itu begitu tinggi?" Seorang Chengki mengangguk dan berkata, "Dia lebih murni daripada kebanyakan orang dewasa di dunia. Dan semakin murni seseorang, semakin murni dia, tentu saja akan lebih mudah untuk sadari Tao." Pada saat ini, Ito Nanako di aula Buddha datang untuk duduk bersila di depan kasur, lalu menutup matanya, dengan terampil mengerahkan energi sejati dan kesadaran spiritualnya, dan memasuki alam penglihatan batin. Karena dia telah menguasai seluruh proses pemeriksaan endoskopi, Ito Nanako kembali ke lautan kesadaran dengan mudah. Lautan kesadaran saat ini masih seperti sebelumnya, sangat tenang dan tanpa riak apapun. Nanako Ito terus mendorong kesadarannya ke atas. Saat ketinggian terus meningkat,
kesadarannya menjadi semakin jauh dari lautan kesadaran di bawah. Semakin tinggi dia pergi, semakin besar perlawanan tanpa nama. Setelah dia mencoba yang terbaik untuk mencapainya, titik tertinggi, dia tidak bisa lagi bertahan dan membiarkan kesadarannya mulai jatuh dari langit. Saat ini, Ito Nanako sedang berpikir tentang bagaimana menjadi tidak mementingkan diri sendiri dan tidak sadarkan diri. Dia berusaha keras untuk mengendalikan dirinya dan tidak membiarkan dirinya memikirkan apapun. Namun semakin dia melakukannya, banyak hal yang datang kepadanya seperti air pasang, masuki kesadaran Anda sendiri. Dia memikirkan masa kecilnya, orang tuanya, pertemuan pertamanya dengan Ye Chen, dan malam bersalju di Kyoto. Kemudian, kesadarannya tiba-tiba berhenti dan bergegas ke lautan kesadaran. Tetapi kesadarannya laut sepertinya telah hilang, diucapkan oleh mantra, dan masih belum ada gelombang di permukaan. Nanako, yang dikelilingi oleh lautan kesadaran, merasakan kekuatan besar datang ke arahnya dari segala arah sebelum dia bisa menyesuaikan kesadarannya. Kemudian, kekuatan besar mulai mendorong dirinya ke atas. Dia merasa kesadarannya seperti gelembung di dasar laut, terjepit oleh air laut yang ada di mana-mana dan mengalir menuju permukaan air dengan kecepatan tercepat. Segera setelah itu, kesadaran Ito Nanako melompat keluar dari permukaan lautan kesadaran. Saat kesadarannya didorong keluar dari lautan kesadaran, Ito Nanako tiba-tiba membuka matanya dan terengah-engah. Pada titik tertentu, seluruh tubuhnya bercucuran keringat. Guru Jingking di samping berkata, "Pendonor pasti didorong keluar oleh lautan kesadaran, kan?" Nanako Ito mengangguk sedikit dan berkata dengan sedikit lelah, "Mengontrol kesadaran untuk mencapai setinggi mungkin sungguh sangat melelahkan. Tapi tidak ada kalau dipikir-pikir, proses didorong keluar dari lautan kesadaran bahkan lebih menyakitkan, dan tekanan di mana-mana mencekik. Yang paling penting adalah semakin saya ingin tidak mementingkan diri sendiri, semakin banyak saya ingat banyak hal yang berhubungan dengan diri saya." Guru Jingking berkata dengan serius, "Pencerahan memang sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Tidak hanya sulit untuk berhasil, tetapi proses mengalami dan mencoba juga sulit." Beku yang malang mencoba dalam keadaan ini selama 8 tahun penuh. Selama 8 tahun itu, saya tidak tahu berapa kali kegagalan yang dia buat. Tetapi bakat pendonor lebih tinggi daripada biksu malang itu, jadi tidak butuh waktu lama untuk menghitungnya keluar. Setelah mengatakan itu, Guru Jingking menambahkan, "Ketika pendonor melihat ke dalam tadi, ekspresinya berubah beberapa kali hanya dalam beberapa detik. Saya pikir itu karena apa yang dia pikirkan. Ada terlalu banyak gangguan. Jika kamu ingin mencapai dunia bawah sadar, pertama-tama kamu harus membiarkan dirimu tidak memiliki keinginan atau keinginan. Jika tidak, mungkin akan sulit untuk berhasil." Nanako Ito mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Saya ingin mencoba lagi." Bersambung.